Kemudian saya membedakan antara pamor bendo segodo dengan ular lurut. Jika ular lurut itu menyambung sahabat pusaka, tidak putus-putus. Tahu badannya ular, ulet yang di daun. Nah, seperti itu. Kayak gini. Gelendut, tapi nyambung sampai ke bawah. Kalau ini kan putus-putus, sahabat pusaka Jawa. Nah, ini perbedaan antara ular lurut dan bendo segodo. Kemudian perbedaan antara bendo segodo dengan melati rinonce atau melati rinenteng, ya, itu seperti bulatan-bulatan, tapi di tengahnya ada garis penghubungnya seperti rantai. Ini kan tidak ada garis di sini tengah, nyambung lagi. Nah, itu perbedaan antara melati rinonce dengan bendo segodo. Ya, sahabat pusaka Jawa, ini saya simpulkan saja yang kadang orang salah persepsi. Perbedaan antara bendo segodo dengan pamor melati rinonce dengan pamor tadi ular lulut, ya sahabat pusaka Jawa. Oke. Kalau kita ketahui bahwasanya pamor bendo segodo tergolong pamurekan. Artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Seperti itu ya. Kan ada pamor tiban. Pamor tiban adalah pamor yang tidak dirancang, ketika bikin nggak keluar sendiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pamor bendo segodo adalah pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ho di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberi kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebahagiaan tak terduga, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah, baik musibah banjir, longsor, angin, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan dan diberikan ganjaran berupa pahala karena sabar dalam menerima qadarullah berupa penyakit. Dan sahabat Pusaka Jawa yang sedang terlilit ekonomi, terlilit hutang, ekonominya seret, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, dan sahabat Pusaka Jawa mendapatkan kucuran rezeki yang berkah dan berlimpah hingga ke anak cucu. Ya, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi handai tolan sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka sejuta umat, tapi bukan masalah dapurnya. Yang ingin saya kenalkan adalah tentang pamornya, jenis pamor. Karena banyak orang yang salah menamakan pamor. Seperti halnya terhadap pusaka pun beda ricikan sedikit saja, maka akan salah menamainya. Pamor pun ada yang hampir mirip-mirip. Makanya sahabat Pusaka Jawa perlu pahami, perlu ketahui secara teliti agar tidak salah dalam menamakan satu buah pamor. Karena ketika kita salah menamakan pamor, berarti kita akan salah tafsir dalam menafsiri tuah atau angsar dari pamor tersebut, dari pusaka tersebut. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka, ya, dapur keris lurus brojol, tapi ini patrem. Seperti sahabat Pusaka Jawa ketahui bahwasanya kalau keris-keris patrem dulu dipakai oleh perempuan, yang kedua juga bukan untuk perempuan, tapi lebih arah kepada piandel atau sebagai pegangan atau pusaka, yang sebagai keris tayuhan, yang diambil dari sisi spiritualnya saja atau kekuatan goibnya saja. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, pusaka patrem itu
lebih kadang untuk sekarang ataupun tempo dulu juga banyak disukai oleh para pejabat ataupun para pangreh projo karena bilahnya yang tidak terlalu panjang, yaitu ukuran patrem 30 cm ke bawah. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Kalau untuk saat sekarang mungkin bisa dibawa ditaruh di tas seperti itu. Ya cuman kan kalau buat ke bandara repot. Ataupun kemana takut kena razia ya sahabat pusaka Jawa. Padahal ya namanya keris pusaka, tapi kadang kita lebih berhati-hatilah. Bolehlah kita membawa seperti itu, tapi mungkin sewaktu-waktu saja lihat sikon. Kalau tiap hari dibawa tas, takutnya kena razia senjata tajam, takutnya ditangkap, jenisnya pusaka, diminta sama pihak yang berwenang, repot nanti mintanya susah ya sahabat pusaka Jawa. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebelum kita babar pusakanya kita lihat dulu warongkonya. Ini warongkonya adalah ladrang Kadipaten Sepuh sahabat pusaka Jawa. Kemudian handle-nya ini handle paku buanan. Kemudian mendaknya ini kendit silang mirah, pendoknya ini blewah sahabat pusaka kuningan. Kemudian untuk kayunya ini kayaknya kayu sonokeling. Ini awalnya sahabat pusaka Jawa, tak buka ya. Ini tadinya ini warongko aslinya ini. Ini dulu milik kolektor Yogyakarta. Ini cendana wangi. Ini cendana wangi. Enggak. Cium, silakan dicium, silakan dicium. Kalau saya di sini wangi, coba sahabat pusaka Jawa cium wangi tidak. Nah ini warongko aslinya, sedangkan bilahnya cuma segini, tidak imbang. Nah yang menjadi pertanyaan adalah ini adalah pegangannya kolektor dan diperlakukan khusus. Kenapa diperlakukan khusus? Karena di sini diberikan rangka cendana nus NTT yang wangi. Handle-nya pun sama. Nanti tak cari handle-nya di mana ya. Handle-nya sama, cendana wangi juga, satu set. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa keris patrem ini kok mendapat perlakuan khusus sampai warongkonya itu adalah cendana wangi. Biasanya penghormatan seseorang kepada pusaka itu warongkonya dibagus-bagusi. Sahabat pusaka Jawa, warongkonya dibagus-bagusi. Dengan cendana, kemudian dengan handle yang bagus, mendak yang bagus, kemudian pendoknya pun bagus. Nah sama saya, karena menurut saya itu terlalu besar, tak copot, tak bikinkan warongko di Ngayogyakarta. Ini di sana kepada teman saya dibikinkan pakai kayu apa, kayu yang biasa saja lah. Yang penting kewas. Oke ya sahabat pusaka Jawa, nanti saya akan jelaskan bagaimana ciri-ciri atau keistimewaan dari pusaka ini ya. Kenapa saya juga termasuk senang dengan patrem ini. Kita buka sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat pusaka Jawa, saya sering mereview dapur brojol, ciri-cirinya bagaimana, cuman akan saya review ulang barangkali sahabat pusaka Jawa ada yang tidak atau baru menonton channel ini. Oke, saya review lagi. Ciri-ciri dapur brojol adalah bilahnya pipih ya. Biasanya kalau ukuran normal bilahnya sedang, karena ini patrem jadi ukurannya di bawah 30. Nanti kita ukur bilahnya ukurannya berapa, lebar ininya berapa. Kemudian memakai pejetan, gandingnya lugas, tidak memakai tikel alis polos seperti ini, sangat sederhana ya. Oke ya sahabat pusaka Jawa. Nah ini oke, saya cerita lagi. Brojol mempunyai makna filosofi, yaitu brojoli atau mempermudah sesuatu yang untuk yang keluar. Brojoli adalah keluar dengan mudah. Jadi apa yang ada di hadapan kita, bentuk itu permasalahan ataupun apa, diharapkan itu akan mudah. Seperti itu. Brojol dari kata brojoli atau keluar dengan mudah, seperti itu. Nah sahabat pusaka Jawa, keris dapur brojol tergolong keris tangguh sepuh, karena pada era-era Pajajaran pun sudah mengenal dapur betok brojol
Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, jadi brojol memang tangguh-tangguh yang sepuh. Kerisnya lurus, sederhana, ya. Mempunyai makna dan filosofi yang bagus sekali karena brojol termasuk dapur yang menjadi pilar untuk apa ya, sebagai pondasi ketika kita akan mengoleksi lebih banyak tosan aji seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, ini kalau kita bicara pucukan bilahnya, ini pucukan bilahnya Nyujen sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk gonjonya ini gonjo wuwung, ya, gonjo wuwung. Nah, kalau kita lihat dari pamornya, ini kita lihat dari pamornya, ini pamornya adalah pamor Bendo Segodo. Yang perlu sahabat ketahui adalah begini, ciri-ciri dari pamor Bendo Segodo adalah seperti ini. Bentuknya bulat-bulatan dari ujung bilah sampai ke pangkal bilah, ya, bentuknya bulatan dan atau gumpalan-gumpalan, dan mempunyai jarak antara 0,5 cm atau 1 cm. Kadang sahabat Pusaka Jawa, banyak yang subscriber saya menanyakan, Mas, ini pamornya pamor Bendo Segodo, padahal itu pamor ular lulut. Terus kedua, pamor Melati Rinonce dibilang pamor Bendo Segodo juga. Nah, tak jelaskan ya, tak terangkan sedikit. Pamor Bendo Segodo itu mempunyai bulatan-bulatan dengan jarak 0,5 cm atau 1 cm seperti ini. Bahkan pamor Bendo Segodo bilang bahwasanya ada yang bilang ketip. Kalau orang Brebes, Tegal, Cirebon, Pemalang, Batang pasti tahu dengan pamor Surahman Ketip. Ya, karena pamor Surahman Ketip adalah merujuk Suratmannya dari seorang nama Empu. Ketipnya seperti koin. Ada yang bilang bahwasanya pamor yang Bendo Segodo, pamor Ketip yang asli ya pamor Bendo Segodo. Ya, itu sih terserah lah. Nah, kemudian saya membedakan antara pamor Bendo Segodo dengan ular lurut. Jika ular lurut itu menyambung sahabat pusaka, tidak putus-putus. Tahu badannya ular, ulet yang di daun. Nah, seperti itu. Kayak gini. Gelendut tapi nyambung sampai ke bawah. Kalau ini kan putus-putus sahabat pusaka Jawa. Nah, ini perbedaan antara ular lurut dan Bendo Segodo. Kemudian perbedaan antara Bendo Segodo dengan Melati Rinonce. Melati Rinonce atau Melati Rinenteng, ya, itu seperti bulatan-bulatan tapi di tengahnya ada garis penghubungnya seperti rantai. Ini kan tidak ada garis di sini tengah, nyambung lagi. Nah, itu perbedaan antara Melati Rinonce dengan Bendo Segodo. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini saya simpulkan saja yang kadang orang salah persepsi. Perbedaan antara Bendo Segodo dengan pamor Melati Rinonce dengan pamor tadi ular lulut ya sahabat Pusaka Jawa. Oke. Kalau kita ketahui bahwasanya pamor Bendo Segodo tergolong pamurekan. Artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Seperti itu ya. Kan ada pamor tiban. Pamor tiban adalah pamor yang tidak dirancang, ketika bikin nggak keluar sendiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pamor Bendo Segodo adalah pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Nah, kemudian pamor Bendo Segodo tergolong pamor yang banyak disukai atau digemari. Karena tuah dan angsarnya adalah untuk memudahkan mencari rezeki dan memudahkan mendapatkan kepercayaan. Dua, memudahkan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kemudian memudahkan mencari rezeki. Makanya ini lebih cocok dipegang oleh para pedagang dan banyak sekali dicari oleh para pedagang pamor Bendo Segodo ini. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang apa? Tuah atau angsar dari keris lurus adalah untuk kekuatan iman dan keteguhan hati. Ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian saya ulang lagi, dapur brojol mempunyai tuah atau angsar adalah memudahkan semuanya, memudahkan, memberikan jalan keluar sesuatu. Dapur brojol sendiri mempunyai tuah dan angsar. Pertama adalah untuk memudahkan persalinan, kemudian untuk menghalau hama tanaman, kemudian yang ketiga untuk pengobatan, yang keempat untuk keselamatan, dan yang kelima untuk ketentraman. Ya,
Jadi ada 5 tuah dan angsar dari dapur brojol. Ya. Kemudian ditambah dengan tuah dan angsar dari pamor bendo segodo adalah apa tadi? Memudahkan mencari rezeki, mencari uang. Kemudian tadi memudahkan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini tidak cuma satu pamor, tapi ternyata di gonjonya ada satu pamor lagi, yaitu pamor kendit mimang. Ya, di sini ada pamor kendit mimang. Ini warangan lama, jadi ini ada garisnya sahabat Pusaka Jawa ya. Nah ini warangan lama, kalau saya warangi ulang mungkin lebih terang lagi. Sahabat Pusaka Jawa, pamor kendit mimang seperti sering saya jelaskan mempunyai tuah dan angsar adalah untuk melindungi harta si pemilik dari bahaya pencurian. Nanti kita rangkum sehingga akan menimbulkan korelasi, ada hubungannya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari selorok besinya, ini apa ya? Ini hitam keabu-abuan sahabat Pusaka Jawa. Selorok besinya ya. Kemudian kalau melihat dari pasikutannya, ciri-ciri ini dari gonjonya yang tipis, ya gonjo tipis, ke belakang kesininya, pasikutannya kecil tapi prigel dan wingit. Ini estimasi Mojopahit sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kalau kita rangkum secara keseluruhan, maksud dan tujuan dari sang empu maupun pemesan awal dari keris brojol, pamor bendo segodo dan kendit mimang adalah, pertama, si pemilik itu mempunyai harapan dan cita-cita menjadi orang yang mapan. Kenapa punya harapan cita-cita orang yang mapan? Karena disematkan pamor bendo segodo, yaitu memudahkan mencari rezeki dan kemudian agar mudah dipercaya orang. Makanya pamor bendo segodo banyak dicari oleh para pedagang maupun pengusaha sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi kenapa? Karena seorang pedagang maupun pengusaha pasti membutuhkan kepercayaan dari relasinya, dari supplier, agar bisa memberikan hutang, syukur-syukur dengan tempo yang panjang, long time. Ya sahabat Pusaka Jawa itu. Dan kemudian ketika dia berdagang pun mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, laris dagangannya, seperti itu. Doa yang disematkan di situ. Kemudian setelah menjadi orang yang mudah mencari rezeki, kemudian kan pundi-pundi rezekinya, hartanya mulai terkumpul, kemudian diprotek dengan kendit mimang ini. Hartanya yang tidak mudah dicuri. Nah, kalau kita melihat dari pamor brojol adalah pamor yang menopang atau ikut mendorong agar cita-cita si pemilik itu tercapai. Ketika akan menjadi seorang pedagang atau pedagang yang sukses atau sesuatu, cita-citanya itu pastikan di tengah halangan ada aral melintang atau ada hambatan-hambatan. Ya, kalau ada hambatan-hambatan berarti kan kalau ada hambatan-hambatan, nah dengan dapur tuah dan angsar dapur brojol diharapkan segala sesuatunya dipermudah, ada solusinya, tidak sampai mampet seperti ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi kemudian dengan dapur makna lurus adalah agar orangnya teguh pendirian dan imannya kuat. Jadi tidak bengkok-bengkok, ketika dalam berdagang pun dia tidak berpikiran untuk berbuat curang, mengurangi timbangan, ya, kemudian tidak bengkok-bengkok sampai kepikiran untuk nyupang, ngipri dan yang sebagainya. Sebenarnya makna dan filosofi dari dapur lurus adalah agar diharapkan doa dari leluhur kita adalah anak cucunya menjadi lurus, punya tauhid yang bagus terhadap Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, paham ya, jadi maksud dan tujuan dari brojol pamor bendo segodo adalah diharapkan si pemiliknya menjadi orang yang mapan, ya, kaya akan harta, kemudian setiap langkahnya ketika akan mencapai cita-cita itu dimudahkan. Ya, sahabat Pusaka, kemudian dari dapur brojol akan muncul ketentraman karena di sini ada nilai
tua angsarnya adalah untuk ketentraman. Karena apa? Ketika banyak harta tidak tentram, percuma, takut akan kemalingan, takut akan dikorupsi, dan ketakutan yang lain. Di sini kita hidup mencari ketentraman, ya sahabat pusaka Jawa. Walaupun materi pun perlu, tapi ketentraman nomor satu. Ketika ketentraman kita sudah ada, kita pun ketika mencari nafkah pun enjoy, enak dan mudah. Ya sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja ya. Apa yang saya ceritakan tadi antara ciri-ciri melatih renonce, bendo segodo dengan ular lulut, sahabat pusaka Jawa mudah-mudahan bisa terekam dalam alam bawah sadar. Dan ingat, pamor bendo segodo mempunyai ciri-ciri bulatan gumpalan yang mempunyai jarak 0,5 cm ataupun 1 cm. Melatih renonce jaraknya begini, tapi di tengahnya itu ada garis seperti rantai. Rantai tahu ya, ada penyambungnya seperti itu, rantai. Nah seperti itu. Nah kalau ular lulut bulat, hampir kayak bulat-bulat, kadang bentuknya agak oval, tapi dia nyambung seperti badannya ular daun, bukan ular kobra, bukan ulet daun, seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Jika saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang ingin review dapur pusaka, silahkan komentar di kolom komen. Kalau ada insya Allah saya babarkan, kalau tidak ada ya buat PR. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dan memberikan pemaparan. Pada dasarnya saya membuat video ini adalah untuk berbagi ilmu dan berbagi pemahaman tentang kita agar tahu makna dan filosofi dari peninggalan leluhur kita berupa tosanaji. Makna dan filosofinya apa, doa-doa yang tercantum dalam pusaka itu apa, dengan melihat pamor dan dapurnya. Ya, kalau kita melihat kayak ini dengan ciri-ciri yang seperti ini, ya, coba kita ukur ya. Coba kita ukur. Tadi saya lupa ngukur. Jadi dengan tadi saya bilang bahwasanya patrem mempunyai ciri-ciri adalah di bawah 30. Kita ukur bilahnya berapa? Ya. Kita ukur bilahnya berapa? Bilahnya adalah 23,5, lebarnya 2 cm. Nah, ya jadi pas ya. Ini memang patrem. Oke sahabat pusaka Jawa, jadi biasanya patrem lebih dipakai sebagai untuk senjata piandel atau mengambil sisi tuahnya saja, atau sisi spiritual atau kekuatan goibnya saja. Dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.